Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Oke, di video kali ini kembali Madia akan untuk saat ini menanggapin lah, lebih tepatnya menanggapin akun yang bernama Layar Teologi. Itu disampaikan oleh orang Cina ya, kelihatannya Koko lah, saya sebut Koko, yang berbicara tentang ajaran Islam. Tapi di sini dia saya lihat lebih menitik beratkan seperti iri gitu loh, seperti iri terhadap umat Islam yang pandai membaca, yang pandai menghafal, yang pinter, kualitas keilmuan dalam belajar itu sangat tinggi sekali gitu loh. Makanya Layar Teologi ini kelihatannya sangat iri sekali terhadap orang Islam yang hafal, bahkan Al-Quran itu sendiri hafal sekali gitu loh. Makanya saya juga nggak ngerti juga apa yang dia iriin gitu loh. Karena sebenarnya hafalan itu hanya salah satu dalam ajaran Islam itu. Dalam membina umatnya itu selain hafalan, bisa menghafal, selain bisa memahami, pokoknya bisa mengamalkan juga, itu yang terpenting dalam ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Jadi ada beberapa tahap mengenai ajaran Islam yang diprioritaskan untuk umatnya itu agar pinter gitu loh, agar nggak bodoh, agar pinter gitu loh. Saya nggak tahu dari umat terjemahan kenapa dia berpikirnya terbalik gitu loh. Malah orang yang nggak disuruh, yang menghafal itu malah dibilangnya jelek gitu. Saya nggak ngerti, padahal di sekolah-sekolah pendidikan formal, baik di SMP, SD, SMA sampai kuliah itu penuh hafalan, termasuk kosakata bahasa Inggris, bahasa Arab, dan pelajaran-pelajaran lain, perkalian itu juga penuh hafalan. Saya kira hafalan ini salah satu bentuk kualitas kemampuan SDM itu sendiri. Tapi bukan tertuju semua, tapi salah satu kualitas gitu loh. Kualitas manusia itu dari hafalan juga bisa dilihat gitu loh. Karena selain dia tidak susah lagi gitu loh. Oke, kita langsung aja ya untuk menganalisa apa sih yang mau disampaikan oleh Koko ini. Oke, go. Saudara-saudara, Layar Teologi berpikir untuk mengasihi. Saudara-saudara, tadi malam saya menonton 2 video live streaming, yaitu videonya Channel Tanpa Ragi dan Verbum Veritatis. Sekalipun keduanya mulai dari sebuah topik khusus, tetapi konsekuensi kesimpulannya itu bersifat umum, yaitu bahwa logika apologet Muslim menunjukkan kesalahan fatal dalam kerangka memahami Alkitab, Al-Quran, dan Nabi Muhammad. Kesalahan fatal ini bersumber dari 3 hal. Yang pertama, propaganda ideologis apologet Muslim yang dilandasi kebohongan dan permusuhan. Kedua, pembacaan Alkitab yang tidak bertanggung jawab dengan tidak memperhatikan arti teks dan konteks. Serta yang ketiga, indoktrinasi berdasarkan paradigma menghafal. Jadi, saudara-saudara, video Tanpa Ragi dan Verbum Veritatis itu telah menelanjangi kesalahan fatal para apologet Muslim itu sendiri. Bagi saudara-saudara yang belum menonton videonya Tanpa Ragi dan Verbum Veritatis tersebut, silahkan ditonton. Saya sendiri dalam video kali ini hanya akan menyoroti poin ketiga, ya, yaitu berkaitan dengan paradigma menghafal. Oke, saya di sini coba untuk menjawab ya apa yang disampaikan oleh Koko ini mengenai
debat yang disampaikan oleh Pak Nandar dan Pak Deki beberapa hari yang lalu, itu kalau saya lihat dan saya nilai, justru Pak Nandar itu walaupun ya itu bukan bidangnya, maksudnya bukan bidangnya ini, seharusnya dia bukan berbicara ke bidang itu mengenai bahasa Ibrani, bahasa Yunani, tapi di situ sudah kelihatan kualitas SDM Pak Nandar dan Pak Diki itu gitu loh. Saya sudah buatkan itu videonya mengenai pertanyaan Pak Nandar kepada Pak Diki dari awal perdebatan tersebut. Kan di sana sudah dijelasin. Pak Nandar kan dia perlu pembelajaran, maksudnya dia ingin mengetahui dan belajar dari orang yang berkecimpung sebenarnya di bidang itu gitu loh. Makanya pertanyaan kemarin itu ditanyakan Pak Nandar, apakah Pak Deki bisa berbahasa Ibrani dan Yunani? Tetapi faktanya kok itu Pak Deki memutar-muter, lari ke sana kemari, tidak menjawab itu gitu loh. Artinya intinya bagaimana? Intinya Pak Diki sebenarnya tidak berani ngakuin dia bisa bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Yang seharusnya orang sekelas dia itu seharusnya bahasa Yunani dan Ibrani harus di luar kepala, karena itu bidang dia, ya kan? Berbeda dalam ajaran Islam. Orang yang bergelar seperti itu jangankan hafal Al-Quran, semua maknanya, pemahaman Al-Quran, penerapan Al-Quran, memahami maksud Al-Quran itu sudah dikuasain dalam bahasa Arabnya gitu loh. Jangankan menghafal, menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari pun dijalankan semua. Jadi semua bidang dalam Islam itu Pak Ko ya, itu ada beberapa tahap. Tapi nanti saya jelaskan di sini agar Koko tahu gitu loh. Nah, itu jadi saya nilai Pak Diki dan Pak Nandar itu kualitas Pak Nandar jauh melebihi dari Pak Diki, karena kemarin buktinya fakta nyata loh, ini fakta nyata bahwa Pak Diki nggak menjawab pertanyaan Pak Nandar apakah bisa menguasai bahasa Ibrani dan Yunani, malah muter-muter, lari ke sana kemari argumennya. Tapi ujung-ujungnya di belakang penutup dia mengatakan bahwa nanti dia juga akan membahas masalah bahasa Ibrani yang terkait dengan batu dan memegang itu gitu loh. Jadi saya nilai di satu sisi Pak Diki ini tidak menjawab bahwa bisa menguasai, tapi di sisi lain dia mencoba juga menerangkan masalah dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Jadi saya nilai suatu yang nggak enak aja ditonton kualitas dari Pak Diki itu gitu loh. Seharusnya kalau dia memang pintar jawab tegas, bisa saya kuasain, silakan apa yang ingin Anda tanyakan, apa yang ingin Anda bahas ya begitu. Kalau memang benar Pak Diki itu berkualitas. Nah, sehubungan dengan Tamparagi, saya juga sudah simak Tamparagi dalam debat live. Sebenarnya sih saya katakan ini bukan debat live, dia membahas kenubuatan Nabi Muhammad. Dalam live-nya itu tentang Yesaya 42. Nah, di situ perlu Anda ketahui Tamparagi hanya bermain logika-logikaan, hanya bermain argumen-argumenan. Tidak ada sedikit pun dia bisa mengotak-ngatik teks, membuat penjelasan mengenai kenubuatan dalam Yesaya tersebut. Semua yang dia argumenkan itu hal-hal teknis yang sangat mudah dijawab dan dipatahkan oleh orang-orang Islam.
Itu, dan saya sendiri sudah buatkan videonya itu. Kok layar teologi ya, saya juga sudah buatkan videonya bahwa di sini loh kebodohannya tanpa ragi saya lihat. Hanya bermain logika-logikaan, bagaimana pinter itu. Kalau dia pinter, dia kotak atik itu Yesaya 42 itu dibahas, dijawab dengan tuntas, dibantah itu bahwa memang tidak benar Nabi Muhammad di dalamnya itu. Itu kalau dia pandai, kalau dia pinter. Kalau dia tanpa ragi pandai, ternyata bodoh, hanya bermain logika-logikaan, tanpa dalil, tanpa teks, tanpa mengutak-ngatik teks dari Yesaya 42 tersebut. Ya berarti bagaimana? Ya berarti dia tidak ada pembelaan terhadap kitab dia sendiri yang dia katakan itu kitab dia. Tidak bisa dibela Yesayanya oleh dia. Dan otomatis kenubuatan Nabi Muhammad di Yesaya itu jatuh ke Nabi Muhammad SAW tanpa perlawanan yang berarti gitu loh. Nah, apa itu yang Anda katakan pintar? Kok? Apa itu yang Anda katakan pandai? Hanya pandai mencaci, menghina, mengatakan goblok aja yang terlontar dari mulut tanpa ragi. Itu yang terjadi kok ya. Yang terjadi dari dua orang ini, yang antara Pak Tamparagi dan Pak Diki. Itu saya sudah buatkan videonya juga. Kalau Anda mau lihat, saya juga buatkan video buat Pak Nandar. Saya juga sudah buatkan video buat Tamparagi. Nah, ini saya biar Anda tahu gitu loh, kualitas seseorang itu biar Anda tahu dan lihat. Sebenarnya Tamparagi kalau dia mau membuat judul nubuat Yesaya yang dikutipnya dengan akun Rabbanian Channel, sanggah dong. Ya kan, sanggah dong teksnya di ayat tersebut, gali, bantah kalau memang tidak benar Nabi Muhammad itu pas di nubuatan itu. Ternyata nol hasilnya, tidak ada pembantahan, malah ngarul ngidul, malah logika-logikaan membahas tentang nama Nabi Muhammad, nama Ahmad. Itu kan lucu sekali. Sedangkan umat Islam sudah tahu seluruh dunia bahwa nama Nabi Muhammad itu bukan hanya Nabi Muhammad, tapi ada Ahmad dan 200 nama Muhammad yang lain yang dengan gelar-gelarnya sifatnya itu sudah tahu umat Islam. Yang dibahas dalam kurung itu bukan berarti mengoreksi. Yang mengoreksi itu dalam kurung itu malah menjelasin, mempertegas makna sebelum di dalam ayat dalam kurung itu. Dan dalam kurung ini pun tidak ada mempengaruhi Al-Quran, karena Al-Quran tidak berpengaruh ke dalam kurung, karena dalam kurung itu, bahasa dalam kurung itu hanya dalam terjemahan bahasa Indonesia untuk memperjelas maksud ayat yang ada sebelumnya di dalam ayat Al-Quran tersebut. Dan ayat Al-Quran itu pun di dalam terjemahan gitu loh. Itu yang diperjelas ayat dalam kurung. Dan itu yang dikotak-katik oleh Tamparagi, karena memang kualitas sumber daya kemampuan Tamparagi juga masih on gitu loh, masih bodoh di dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Oke, saya lanjut kok ya. Apa yang ingin Anda sampaikan? Kan terus-menerus oleh apologet Muslim. Saya ingin membahas masalah paradigma menghafal dalam Islam ini. Karena paradigma menghafal itu sudah kehilangan taringnya. Munculnya tanpa ragi dan verbum veritatis itu adalah kemunculan paradigma memahami. Mungkin tanpa sadar, Muslim dengan nada mengejek menyebut umat Kristen itu sebagai umat terjemahan. Tetapi mereka tidak sadar bahwa terjemahan itu didasari oleh pemahaman. Tanpa pemahaman, tidak ada terjemahan yang benar, baik, dan tepat. Umat Islam begitu bangga dengan hafalan. Mereka pikir menghafal itu memahami. Padahal sebagaimana yang kita lihat, mereka menghafal tanpa pemahaman. Oke, langsung Madia jawab dulu ya mengenai argumen Koko ini.
apa sih hafalan dalam ajaran Islam itu, cara menghafal itu? Kalau saya nilai, Koko ini sebenarnya dia iri aja terhadap orang-orang Islam. Iri sih boleh, artinya bisa menurut nantinya gitu loh. Artinya iri terhadap ajaran Islam itu, mengapa sih orang Islam itu pintar gitu loh. Mengapa orang Islam itu pintar menghafal, pintar memahami ajaran ayat Al-Quran itu sendiri, mengapa pintar. Nah itu sebenarnya dengan rasa iri ini dia mencoba ngeles gitu loh. Namanya itu ngeles namanya kok. Iri dan ngeles itu salah, artinya dua sesuatu yang berbarengan kalau saya nilai terhadap Anda ini. Oh ya. Mengapa saya katakan iri dan ngeles? Karena dengan tidak bisa menghafal, orang itu mencari pembenaran dengan ngeles, artinya tidak perlu menghafal tapi dengan memahami. Itu sesuatu yang ya saya bilang boleh dikatakan alur pemikiran, karena itu tadi, karena ngeles itu tadi loh. Artinya dengan tidak bisa menghafal, ya setidaknya mencari pembenaran atau mencari sesuatu karena dia sudah bodoh, nggak bisa menghafal sesuatu itu, akhirnya dia mencari ngeles, wah tak perlu menghafal tapi memahamilah gitulah. Itu lucunya. Nah itulah membedakan antara orang Islam kok ya dengan orang Kristen seperti Anda ini. Artinya kalau dengan menghafal itu kok, itu orang itu nggak perlu lagi buka-buka kitab, nggak perlu lagi mau tahu ayat, mau cari dulu ayatnya di dalam kitab, itu nggak penting lagi hal begitu karena hafal di luar kepala. Tinggal menjelasin, tinggal memahami dan menjelasin apa yang ingin dia dia ingin sampaikan. Sudah pintar, sudah bisa. Nggak perlu buang-buang waktu lagi buka-buka kitab. Kalau orang-orang seperti Anda kok, itu mau cari ayat aja buka-buka kitab dulu. Malu apalagi sebagai tokoh. Malu sekali mencari ayat. Kalau buka sini ya kualitasnya sangat jauh sekali dalam Islam itu. Makanya dalam Islam itu kok ada tahapnya. Makanya di dalam Islam itu surah yang pertama turun tuh Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu Iqra itu disuruh membaca dulu, bukan menghafal. Iqra itu artinya membaca kok. Iqra, membaca dulu. Nah setelah pintar membaca, itu membaca macam-macam caranya. Ada membaca seperti kita membaca buku. Ada membaca memahami, artinya melihat, memahami, membaca dengan memahami. Maknanya besar, maknanya banyak membaca itu. Bukan membaca seperti membaca buku aja. Nah setelah membaca itu termasuk memahami, memaknai, menandai, atau mengerti suatu peristiwa, suatu keadaan, termasuk kitab-kitabnya, fakta-fakta keadaannya. Nah itu membaca semua namanya. Tapi membaca dalam Islam itu sangat luas. Kalau Anda mungkin memahami itu cuma sepintas, hanya membaca seperti membaca kitab doang, memahaminya membaca kitab doang. Itu tidak seperti itu dalam Islam. Iqra dalam ajaran Islam itu membacanya sangat luas, bukan hanya memahami kok. Bukan hanya memahami, Iqra itu melihat situasi, memahami keadaan, semua termuat dalam Iqra, memahami itu gitu loh. Jadi antara ajaran Anda kok ya sangat sempit. Ajaran agama Anda sangat sempit memahami, cuman memahami kitab doang. Kalau dalam Islam, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu membaca, semua dibaca, semua dipahami. Jadi saya nilai makna Iqra itu sudah tercakup memahami semua apa yang disuruh di dalam ajaran Islam itu. Jadi saya nilai terlambat kok ya kalau Anda berkata seperti itu, terlambat. Nah setelah membaca, memahami dalam Islam itu dicoba untuk dihafal. Menghafal segala sesuatu yang untuk kemajuan Islam itu sendiri, termasuk menghafal Al-Quran itu. Mengapa dihafal? Karena di dalam Al-Quran itu mengandung kebaikan apabila membaca ayat Al-Quran itu. Jadi harus dihafal juga. Karena membaca Al-Quran dimanapun saja Anda berada, itu boleh. Dimanapun saja saat
di mana pokoknya di mana-mana bisa membaca Al-Qur'an itu gitu loh. Nah, berbeda dengan ajaran agama Anda. Agama Anda apabila ingin membaca, ingin sesuatu, ingin memahami harus membuka kitab dulu. Bolak-balik buang-buang waktu. Buka kitab lagi, bawa kitab lagi, ya itu nggak perlu. Itu kelebihannya, bedanya Islam dengan ajaran agama Anda. Ajaran agama Islam itu dia sudah di luar kepala. Al-Quran, Al-Hadis, surah-surah pendek itu sudah di luar kepala kok. Jadi tinggal membaca, menghafalkan, mengamalkan. Kalau Islam itu sangat praktis, membaca, menghafal, menerapkan, mengamalkan. Nah, membaca di sini sudah termasuk memahami, mengerti maksudnya gitu loh. Dan sangat mudah memahami itu karena sekarang ini tidak ada lagi yang susah karena ada Google, bisa dibaca. Kalau tidak mengerti artinya, tinggal diketik aja HP, itu sudah tahu terjemahan Al-Qur'an itu. Jadi tidak ada yang susah. Oke, saya lanjut dulu argumen Anda ya, kok ya. Mereka juga tidak memahami makna kata-kata yang terdapat dalam tanda kurung di dalam Al-Quran, serta logika yang menyertainya. Oleh karena itu, dengan mudah, umat Kristen yang selalu berpikir untuk memahami, menelanjangi kerapuhan paradigma menghafal tersebut. Kalau sudah telanjang, yang terjadi adalah tersingkapnya rasa malu dalam diri umat Islam. Karena rasa malu ini dipertontonkan di muka umum ya, di YouTube ini, maka mereka ya bisa sakit hati ya. Tetapi bisa juga enggak ya. Karena rasa malu ini ya, itu mereka bisa loh ada kesadaran untuk berubah ya, dari paradigma menghafal ke paradigma memahami. Dengan demikian ya, mereka tidak akan sakit hati ya, baik kepada Tanpa Ragi dan Verbum Veritatis. Bahkan mereka bisa berterima kasih kepada channel-channel Kristen yang menyadarkan mereka sehingga mereka tidak mudah diindoktrinasi lagi. Oke. Di sini Madia akan jawab dulu argumen dari Koko ini mengenai tanda kurung yang dibahas oleh Tanpa Ragi itu ya. Sudah saya kupas juga di dalam video saya mengenai tanda kurung itu di dalam terjemahan. Kalimat tanda kurung dalam Al-Quran terjemahan ya, sekali lagi dalam terjemahan bahasa Indonesia doang, itu digunakan untuk memperjelas, menegaskan bahwa apa sih yang dimaksud dengan ayat tersebut gitu loh. Berbeda dengan Tanpa Ragi, dia mengatakan tanda kurung itu koreksi. Nah, itulah kebodohan Tanpa Ragi. Saya sudah bahas itu dalam video saya juga kok. Jadi kalau Anda mengatakan dalam kurung itu sesuai dengan argumen Tanpa Ragi karena Anda mengatakan baik itu Tanpa Ragi, berarti bisa dikatakan Anda juga termasuk yang bodoh mau mengikuti argumen Tanpa Ragi. Karena saya sudah jelasin bahwa tanda kurung di dalam terjemahan ayat Al-Quran itu untuk menegaskan, memperjelas ayat-ayat sebelumnya. Kalau Anda katakan tanda kurung itu menelanjangin umat Islam, Anda yang termasuk bodoh. Kok ya? Anda termasuk bodoh. Kenapa saya katakan Anda bodoh? Karena di dalam ayat tanda kurung itu tidak bertentangan, tidak mengoreksi. Sekali lagi saya katakan tidak mengoreksi. Agar Anda jelas ya. Yang benar dalam tanda kurung dalam terjemahan itu memperjelas apa sih maksud ayat sebelumnya yang ingin dibuat dalam tanda kurung itu gitu loh. Oke, saya lanjut dulu ya kok ya. Saudara-saudaraku, umat Islam yang terkasih, apakah kalian siap berubah? Atau kalian lebih menyukai ditelanjangi terus-menerus? Jangan salahkan Tanpa Ragi, Verbum Veritatis, Christian Prince, dan orang Kristen lainnya. Ya. Bayangkan, Tanpa Ragi yang tidak mengupas ayat Al-Quran dari bahasa Arab saja, ya, begitu mudah menjatuhkan argumentasi apologet Muslim. Dengan terjemahan Al-Quran, Tanpa Ragi dengan paradigma memahaminya, begitu mudah
membuka kesalahan-kesalahan yang ada. Sesungguhnya, paradigma memahami yang ditunjukkan oleh Tanpa Ragi dan Verbum Veritatis adalah paradigma memahami yang normal. Kita semua, ya, umat beragama, mendapat tantangan yang sangat besar dari paradigma memahami yang radikal atau metanormal, yaitu paradigma memahami dekonstruksi ala Jacques Derrida. Paradigma memahami normal berusaha mencari kepastian makna, sedangkan paradigma memahami metanormal justru berusaha membongkar kepastian makna tersebut. Oke. Kok saya sudah jawab dan analisa semua apa yang disampaikan oleh akun yang bernama Tanpa Ragi. Akun yang bernama Padiki tersebut pada saat perdebatan. Saya kira tidak ada yang aneh. Tanpa Ragi justru di situ melihat ketololannya, kebodohannya. Mau tahu saya sebutkan salah satu kebodohan Tanpa Ragi kok ya? Saya mau tahu ya, saya sebutkan di sini. Tanpa Ragi itu menyamakan antara Nasrani dan Kristen. Di dalam perdebatan, di dalam dia menjawab surah Al-Quran tersebut yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani mengerti Nabi Muhammad itu lebih dari anak mereka, itu diartikan Nasrani itu dengan orang Kristen. Itu suatu kebodohan, karena dalam Al-Quran Nasrani dan Kristen itu ajarannya berbeda kok. Berbeda ajarannya. Karena Nasrani itu orang yang masih hidup meyakini ajaran yang 11-12 dengan Yahudi. Artinya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Dan itu diteruskan oleh Yesus dan murid-muridnya yang kedua, yang 12 itu kok. Ya, biar Anda tahu. Nah, jadi Nasrani itu masih berpegang kepada kitab Taurat dan masih menjalankan ajaran-ajaran kitab Taurat. Mereka tidak makan babi. Yesus tidak makan babi, ya kan? Musa tidak makan babi. Abraham tidak makan babi. Terus Musa tidak membuat patung, untuk apapun namanya tidak membuat patung. Baik itu di patung apapun, baik untuk persembahan maupun tidak dibuat patung. Yesus meneruskan itu. Tetapi sekarang dalam ajaran agama Anda patung malah dibuat. Itu sudah bertentangan dengan kedua kitab, baik Injil maupun Taurat. Nah, sekarang yang meneruskan perjanjian antara Nabi Musa dan Allah atau Tuhan itu adalah dengan berhitan. Di dalam kitab perjanjian lama juga, apa hukumnya laki-laki yang tidak berhitan? Itu sudah buat perjanjian di dengan Tuhan. Nabi Abraham menjalankan itu, berhitan. Musa menjalankan itu. Daud menjalankan itu. Semua menjalankan perjanjian Tuhan itu. Nah, Yesus pun menjalankan perjanjian Tuhan itu. Ya kan? Kemudian turun kepada perjanjian itu ke bawah setelah Yesus itu wafat mati, muncul Paulus dengan ajarannya perjanjian baru yang membatalkan itu, gitu loh. Yang membatalkan perjanjian Musa, Yesus dan Abraham dengan Tuhan itu dibatalin dengan tidak ada lagi berhitan. Apa itu benar kok? Nah, itu biar Anda tahu gitu loh. Biar Anda tahu bahwa begini loh yang sebenarnya. Nah, jadi kualitas Tanpa Ragi saya nilai 0. Dia hanya bisa bermain logika-logikaan. Apa yang tidak bisa dijawab oleh orang Islam, hanya bermain logika-logikaan, bermain argumen-argumen doang. Sangat mudah dipatahkan kok. Apa yang susah dipatahkan dari argumen orang begitu? Berbicara agama tanpa dalil,
berbicara agama tanpa mengutip ayat-ayat baik dalam Perjanjian Lama, Taurat, Perjanjian Baru maupun Al-Quran. Itu sama aja omong kosong namanya kok. Berbicara omong kosong. Apa itu Anda katakan pintar? Bermain apa Anda bilang bermain memahamin. Logika memahamin yang baik. Saya nilai 0,0 kok ya. Saya teruskan dulu ya kok. Gambarannya seperti ini. Seperti di sebuah pantai, ketika melihat jejak kaki, yang normal pasti memastikan ya bahwa itu pasti ada orangnya gitu. Sedangkan yang metanormal hanya melihat jejak itu saja, tanpa bisa memastikan ada orangnya atau tidak. Jadi, dekonstruksi bergerak dari jejak ke jejak tanpa keyakinan adanya kaki yang pasti bermakna. Tidak perlu ada 2 kaki yang pasti, tetapi yang dicari adalah ribuan jejak kaki yang memberikan ribuan kemungkinan-kemungkinan untuk menjalani hidup ini. Umat Islam yang tidak berubah ke paradigma memahami akan diluluh lantakkan oleh dekonstruksi. Bukan sekedar ditelanjangi ya, tetapi dihancurkan dalam keadaan telanjang. Oke, saya langsung jawab aja kok ya. Sebenarnya apa yang Koko sampaikan ini kalau saya nilai cuman iri doang gitu loh. Iri kepada orang Islam itu. Koko ini sebenarnya iri melihat orang Islam itu kok bisa gitu loh, pinter. Bisa menghafal segala sesuatu termasuk Al-Quran. Artinya berbicara itu di luar buku, dalam kitab-kitab sudah pinter, sudah bisa. Sebenarnya itu yang Koko ini iri kepada orang Islam seperti itu. Mengapa itu bisa sampai terjadi kok? Karena umat Islam itu sudah diberikan jalur, sudah dibuatkan skema untuk menjalankan itu semua. Sudah dibuatkan jadwalnya, sudah dibuatkan sesuatu dan sangat mudah untuk menjalankan itu. Karena sudah dipandu kok di dalam Al-Quran itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu kok. Membaca. Membaca itu bukan berarti cuma membaca doang artinya di dalam Al-Quran. Membaca itu semua dibaca, dipahami, dimaknai. Jadi sebelum Koko berbicara memahami, di Al-Quran sudah berkata membaca, memahami itu sudah. Membaca, mengerti, berpikir itu sudah disuruh dalam Al-Quran. Al-Quran ayat pertama itu kok. Jadi kalau Koko berbicara memahami, itu ketinggalan zaman, ketinggalan satu langkah dengan Islam. Makanya Koko ketinggalan, nggak pintar-pintar. Orang ajaran agama Anda tuh nggak pintar-pintar. Kenapa saya katakan nggak pintar-pintar? Karena cuma memahamin, nggak menghafal juga. Ya bodoh kelihatannya, sangat bodoh gitu loh. Mau membaca kitab, lihat dulu buku kitabnya. Waktu tersita mencari lagi di dalam kitab itu ayatnya mana ya, itu kan sesuatu menggambarkan kebodohan namanya, walaupun nggak bodoh-bodoh amat kok. Gitu loh. Itu menggambarkan suatu kebodohan. Beda dengan Islam. Anda tanya ayat Al-Quran ini sudah tahu, sudah di luar kepala otak. Tinggal menjelaskan. Menjelaskan itu ya termasuk memahami tadi kok. Menjelaskan itu termasuk membaca dan memahami. Nah kemudian mengamalkan. Dalam Islam ditambah lagi mengamalkan ajaran dalam Al-Quran itu. Saya kira sangat jelas. Ada 2 tahap lagi di dalam Al-Quran, di dalam ajaran Islam itu yang membedakan antara ajaran Islam dengan ajaran agama Anda kok. Kalau ajaran agama Anda cuma disuruh memahamin. Yang dipahamin adalah kitab terjemahan. Nah, kitab terjemahan ini apabila dibaca, itu benar apa tidaknya kan tidak diketahui. Ini dari mana asal kitab terjemahan ini? Karena hanya dipahami aja. Tidak dibaca, tidak dimengerti, bahwa kitab terjemahan ini berasal dari mana. Benar rendahnya tidak tahu. Nah, terus bagaimana tahu dipalsukan? Bagaimana tahu dirubah-rubah kitab terjemahan itu kok? Saya kira nilainya sangat jauh kok ya, berbeda dengan Islam.
Anda coba aja kalau melihat orang Islam itu malah 3 tahap ketinggalan ajaran agama Anda. Cara belajar agama Anda ketinggalan 3 tahap. Sementara orang Islam itu selain menghafal juga mengamalkan, menerapkan, terus menjabarkan secara detail makna-makna yang dihafal itu. Itu banyak tahap dalam Islam itu agar mumpuni. Makanya ada tafsir Al-Quran. Bagaimana menafsirkan Al-Quran itu, bagaimana menggalinya selain dihafal. Jadi sangat jelas, kalau dalam ajaran agama Anda Kristen kok, boro-boro itu mencari kitab, ditanya sesuatu malah mencari mana ayatnya, bolak-balik cuma mencari ayat doang, waktu tersita habis. Nah, sudah dapat ayat, dibaca pelongo-pelongo membacanya. Coba Anda lihat begitu. Kalau saya nilai kok ya, mending mana antara Islam dengan yang sudah hafal di luar kepala tinggal membaca. Nah, terus kemudian membaca ini orang yang ahlinya itu kok, ustadz-ustadz, kiai-kiai itu tinggal menjelaskan yang dihafal itu. Mudah, tidak terbuang waktu, tidak kelihatan bodohnya. Nah, ini apakah ini Anda katakan salah kok? Saya kira tidak. Tidak salah saya kira kok ya, tidak kalau saya nilai tidak. Karena di sekolah-sekolah itu kok bahasa-bahasa itu dihafal. Bahasa Arab, bahasa Inggris, ilmu-ilmu biologi, matematika, sains, termasuk hitungan-hitungan yang rumit-rumit itu dihafal semua. Kalau mau menunjukkan orang itu pintar atau tidak. Nah, setelah dihafal baru bagaimana caranya untuk hal itu dimengerti dengan mudah gitu loh. Jadi kalau saya nilai kok ya, Anda ini cuman ya saya nilai mengatakan umat Islam ditelanjangin, mengatakan umat Islam tidak baik, yaitu karena kehirian, iri dengki Anda terhadap umat Islam itu sendiri kok ya. Saya lanjut kok. Lagi hanya rasa malu, rasa sakit setengah mati yang tak terkatakan. Sedangkan umat Kristen sendiri, kalau tidak belajar berpikir dan berpikir terus-menerus, akan mengalami kegoncangan iman yang hebat ya. Kita semua orang beragama akan menghadapi tantangan dekonstruksi ini. Baik, saudara-saudaraku, saya berharap dengan maraknya live debate dan dalam live streaming, semoga kita semakin dewasa dalam berpikir dan semakin tulus dalam mengasihi. Ya, toh kita sama-sama manusia yang merindukan keselamatan, baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarga, saudara, dan sesama kita. Terima kasih, saudara-saudara, telah menonton video animasi saya yang pertama ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam layar teologi, berpikir untuk mengasihi. Oke. Di sini saya hanya simpulkan aja dengan argumen Koko dengan layar teologinya ini. Sebenarnya Koko ini iri aja dia terhadap umat Islam. Ya kan? Iri terhadap umat Islam yang pinter-pinter. Selain bisa menghafal, bisa berdakwah, bisa menjelaskan juga karena sudah dihafal di kepala, tinggal menjelasin ke orang-orang. Bahkan yang dihafal bukan hanya kitab Al-Quran itu sendiri, banyak juga umat Islam yang mengerti dan memahami serta menghafal kitab Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama di ajaran Kristen itu sendiri, ya kan? Jadi kalau cuman memahami, semua orang saya nilai tinggal membaca-baca, ujung-ujungnya sudah mengerti. Tapi yang jadi masalah mencari di kitab, dalam kitab itu tema topik yang ingin dibahas itu sangat kerepotan kalau tidak dihafal. Nah, itu menandakan kualitas orang itu ya saya nilai ya boleh dikatakan bodoh kalau saya begitu. Walaupun nggak bodoh-bodoh amat, tapi bodoh. Berbeda dengan umat Islam kok.
Kalau orang Islam itu tidak perlu mencari-cari di dalam Al-Quran atau dalam Bible. Sudah tahu Matius misalkan bahwa Tuhan itu Yesus itu dia datang untuk meneruskan ajaran kitab Taurat, ya kan, dan tidak menghilangkan sedikit pun, tetapi menggenapinya. Di mana? Di Matius 17 ayat ini, bla 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 bla. Dia sudah tahu seperti itu. Tidak perlu lagi membuka kitab, wah di mana Matius ya. Itu kan memalu-maluin gitu loh. Sangat malu-malu sekali hal begitu, apalagi dia sebagai pengkhotbah atau penceramah mencari-cari di dalam kitab itu. Ya nggak malu-malu amat sih, tapi ya dilihat hal-hal begitu ya seharusnya tidak sampai terjadi kalau sudah dikatakan tokoh mencari-cari begitu. Itu saya kasih contoh kok ya. Jadi kalau saya nilai Anda mencoba untuk iri dengki kepada orang Islam yang hafal, itu ya silakan aja iri, ya kan. Karena umat Islam itu selain menghafal, di dalam Al-Quran juga awalnya itu Iqra, disuruh membaca dulu sebelum menghafal. Membaca ini memahami. Jadi setelah memahami, menghafal, baru menganalisa tafsirnya, maksud ayat tersebut, baru menjalankan, mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, saya kira ini saja ya Madia menjawab dari layar teologi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.